Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everyone, saya hari ini nge-skip untuk altcoins update-nya. Saya tahu banyak banget yang request untuk seputar altcoins-nya. Tapi memang teman-teman, ini menurut saya penting ya, wajib banget untuk kita discuss lebih early. Karena per hari ini, atau lebih tepatnya per detik ini, saya create video Bitcoin berada di kisaran level krusialnya, dekat dengan support area yang paling penting harus dipertahankan oleh Bitcoin, dan itu di kisaran $60.000. So everyone, saya skip altcoins karena kita perlu bahas dari Bitcoinnya terlebih dahulu, memastikan ya teman-teman tahu directionnya untuk Bitcoin, sehingga dari sini gambaran untuk altcoinsnya jadi akan lebih clear juga teman-teman. Karena in the end Bitcoin turun, alts pasti ikut juga gitu ya, dalam artian ikut tertekan turun juga. So you have to be careful. So guys, kita mungkin akan start analysis ini ya dari previous update. Sebenarnya kalau di previous update, buat teman-teman yang udah pada ketik finish ya, thank you very much guys, karena kalian berarti udah paham betul ya dan bisa nonton sampai benar-benar tuntas ya. Di sini kalau kita ngelihat based on previous analysis, ini kita cuma ngomongin satu buah skenario bullish ya, seandainya Janet Yellen dari documentation untuk yang refunding programnya itu bisa memberikan kejelasan terkait dengan liquidity injection ke financial market. But itu kita belum dapat ya kejelasannya teman-teman. Dan dibanding kita ngomongin soal itu, sebenarnya yang paling hot adalah Hong Kong ya, spot ETF untuk Ethereum dan juga untuk Bitcoin. Dan so far ternyata masih jauh dari ekspektasi ya. Kita bisa ngelihat bahwa inflow-nya ini hanya setara dengan $12 juta, dimana sebelumnya teman-teman di US itu pertama kali value masuk ya, bisa dibilang ya the first day trading volume of US spot Bitcoin ETF itu setara dengan $4,6 miliar guys. Sementara Hong Kong itu hanya sekitar $12 juta. Ini termasuk kecil. Makanya kemarin waktu kita sempat bahas ya di previous video update, ya memang di antara 6 poin yang di highlight di sini, salah satunya itu adalah wait a minute, let me drag it back ya. Nah ini teman-teman ya, salah satunya adalah Hong Kong ETF account itu setara dengan 0,6% dari US ETF market. Jadi memang sebenarnya relatif lebih kecil daripada US market. Dan ekspektasi kita untuk melihat Hong Kong ETF ini memberikan dampak yang sangat positif itu hanya terjadi sepanjang sesi Asia. Begitu ngelihat inflow-nya lemes, wah kayaknya market langsung lesu ya. Habis itu langsung terjadi reversal, itu tepat di sekitar jam 11 menuju jam 3 sore tadi lah lebih kurangnya. After that ya all markets going down again ya. Nah sekarang kita ngelihat teman-teman, di previous analysis kita udah ngebahas tentang possibility Bitcoin bisa retest up to range EMA 21, which means sebenarnya kalau di weekly perspective, sekali lagi saya tekankan ya, di overall perspective itu memang masih bullish, namun tidak menutup kemungkinan part of the correction bisa berlangsung terlebih dahulu. Dan hari ini kita ngelihat Bitcoin itu benar-benar coba untuk ngegodain ya range $60.000, key support yang paling penting untuk Bitcoin pertahankan. Tinggal pertanyaannya bisa nggak nih dipertahankan? Karena closing monthly menurut saya akan sangat krusial dan bisa memberikan indikasi yang kurang begitu baik untuk market crypto ke depannya. At least pada bulan Mei, kita ngomongin dulu bulan Mei ya teman-teman ya. Karena selling May in go away tetap menghantui para pelaku pasar, mengingat di bulan Mei ini biasanya kecenderungan Bitcoin tuh cenderung terkoreksi. Kemudian kita lihat lagi apa kemarin? MACD guys. Ya, it's all menjelang cross down pada weekly close candle. Ya kita bisa bilang ini weekly time frame ya, which means kalau misalkan di minggu ini, minggu depan teman-teman kita dapetin Bitcoin benar-benar valid cross down ya you know ya, kita bakal ngelihat ya at least untuk jangka pendek Bitcoin bisa terkoreksi. Dan sedikit bercerita tentang high volume ya, itu ada di kisaran range area $57.000 yang bisa direvisit oleh Bitcoin. Baru selebihnya kita berbicara tentang possibility of Bitcoin retest terhadap $60.000. Dan kalau ngelihat dari perspektif time frame hourly-nya, kita belum totally aman selama kita belum claim trend line dan juga exponential moving average 21 pada time frame 4 jam. Which means sebenarnya hari ini sempat diklaim, namun kita melihat adanya freak out. That's why saya tadi sempat update juga by Telegram group ya teman-teman sekalian sekitar sore hari. Okay, wait a minute. Let me give you guys the idea here. There we go ya. Berawal dari liquidity sweep yang berlangsung pada sekitaran jam 11, jam 12-an teman-teman. Ketika kita ngelihat Bitcoin sempat nanjak
ngelewatin previous high, tapi by the close candle di time frame 4 jam ternyata tidak mampu bertahan di atas area tersebut. Dari sini kita ngelihat ada fake out, ada liquidity sweep, and then di follow up dengan bearish candle, jadilah evening star. Jadi saya tadi inform lebih kurangnya ya dengan idea seperti itu. Worst case scenario 61.000 harusnya bisa direvisit atau low April ya, di kisaran area low April. Dan ternyata sampai dengan posisi per saya mau create video ini udah tipis banget teman-teman sekalian ya dengan low April. Dan after terjadinya liquidity sweep tadi ya, saya pikir memberikan idea bahwa Bitcoin is not ready yet ya untuk dia create higher high dan mengejar ke high point yang lebih tinggi. Nyatanya apa? Kita ngelihat exponential moving average 21 hanya di fake out saja dan rejection kembali terjadi, sehingga tekanan jual pada Bitcoin juga masih berlanjut hingga detik ini teman-teman sekalian. Dan per progresan ini gimana nih situasinya altcoins ya? Saya ngeliat altcoins penuh dengan pendarahan ya teman-teman sekalian. Semuanya merah ya, layarnya rata-rata merah, hanya ada beberapa yang hijau ya, kayak JTO di sana. Kemudian tadi kalau nggak salah ICP sempat hijau ya, tapi kelihatannya udah kembali memerah lagi, dan ini secara merata terjadi pada seluruh altcoins. Karena di saat Bitcoinnya turun, Bitcoin dominance-nya breakout guys. Dan kemarin juga sih ya saya inform juga by Telegram group bahwa kita posisinya itu posisinya itu di Bitcoin dominance. Technically kita sedang testing ke trend line, and dari trend line itu kita dapetin reaction yang lumayan signifikan ya buat si altcoins ya, buat Bitcoin dominance, and then menyebabkan Bitcoin gerak sedikit, koreksi dikit, itu bakal cenderung memberikan dampak negatif buat altcoins ya, bisa double teman-teman sekalian. And ini berbicara soal seputar daripada si Hong Kong ya, ternyata dengan kekecewaan para pelaku pasar ya, ternyata cukup ya untuk membuat market pada malam hari ini mengalami penurunan. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang menarik juga ya. Di sini kita ngelihat leverage long position terkena likuidasi sekitar $140 juta dalam kurun waktu 4 jam terakhir semenjak ini di post sekitar jam 8 malam tadi. Kemudian Michael Saylor ya katanya beli Bitcoin lagi, dan sekarang udah nge-hold total sekitar 214.000 Bitcoin, setara dengan $13 miliar. Luar biasa teman-teman. Dia cuma tinggal 100.000 lagi untuk ngejar Grayscale loh. Grayscale itu total megang 303.000 Bitcoin saat ini. Tinggal dikit lagi teman-teman ya. Semoga Michael Saylor yang belanjain ya. Jadi dia nggak jual-jual dulu teman-teman. And the last one yang interested adalah BlackRock ya. Itu mengundang industry leaders. Ini berarti kita berbicara untuk orang-orang penting yang bisa dibilang berpengaruh ya untuk market mungkin Bitcoin di sini, diundang untuk memberikan pandangan ya, to discuss buying Bitcoin ya. It's interesting ya. Terlepas dari dia memang nggak belanja ya selama 4 hari terakhir, tapi kan harus tahu teman-teman, ETF ini kan sifatnya produk ya. Jadi kayak BlackRock itu menawarkan ke klien-kliennya dia, Pak mau beli Bitcoin ETF nggak? Pak mau beli Bitcoin ETF nggak? Gitu loh. Dan 4 hari terakhir dari tanggal 24 sampai tanggal 29 gak ada klien BlackRock yang mau belanja Bitcoin ETF. Ya, there must be something going on di sana. Dan saya pikir kalau misalkan hari ini datanya sudah bisa dibilang nggak sesuai harapan, mengecewakan, ya udah teman-teman, the only thing yang kita bisa harapkan untuk memberikan situasi yang cenderung mungkin sedikit lebih baik adalah jikalau seandainya Jerome Powell tidak hawkish teman-teman pada FOMC press conference besok tengah malam. Which is kecil sebenarnya probabilitasnya. Jadi memang pertanyaannya adalah ini masalah documentation ya untuk Janet Yellen sendiri, kira-kira bagaimana nih refunding program yang mereka mau lakukan gitu ya. Jadi dari US Treasury atau di Menteri Keuangannya ini lagi pusing teman-teman. Kenapa? Karena kelihatannya harus sedikit bantu ya, bisa dandanin US supaya election bisa berjalan dengan baik. Menurut saya menarik teman-teman sekalian. Ya kalau ada injection liquidity dari mereka, that's also another scenario di mana market bisa kembali bullish ya, di mana kita semua kemarin ya ada bahas soal itu gitu loh. Skenario bullishnya ya datangnya dari Janet Yellen guys. Terlepas dari itu, Hong Kong menurut saya kurang meyakinkan kalau untuk jangka pendek. Kalau kita ngomongin jangka panjang, mass adoption itu tetap kita anggap sesuatu yang lebih ke arah positif. Alright, ya itu satu yang perlu kita take note. Jadi yang liquidation level ini guys, semua udah roto ya, udah habis ya, diambil-ambilin semuanya.
dari perspektif yang time frame yang lebih besar kayak weekly juga sama teman-teman ya, udah dibablas tuh semuanya ya, sisa di atas doang. Saya nggak tahu nih Bitcoin mau ngejar ke bawah dulu apa ke atas gitu loh, karena kalau kita ngelihat dari ini, kalau dari funding rate ya cukup dipercaya dalam memberikan indikasi atau sentimen di market. Ketika funding rate sudah dalam keadaan bisa dibilang sangat-sangat rendah, bahkan mendekati negatif, ini artinya apa? All crypto traders, terutama yang perpetual contract, ini rata-rata lagi pada sell short guys. Dan ini biasanya ya buat para pelaku pasar yang memperhatikan dengan BTC liquidation heatmap ya, itu cukup percaya market akan ada satu titik dia mengalami rebound dulu untuk men-sweep liquidity yang ada di atasnya. Jadi makin banyak yang sell short nggak apa-apa, dia bantai dulu di atas supaya nanti turunnya lebih enak ya. Jadi naik ke atas bukan buat dia naik benar-benar naik, tapi naik ke atas buat dia turun lebih enak. Ya itu juga satu yang harus kita perhatikan. Alright, and ya overall itu aja teman-teman sekalian ya. Yang saya paling concern ini sebenarnya masalah Bitcoin miners ya. Kita dapat kabar kalau Bitcoin miners juga udah mulai mindahin sejumlah kuantitas Bitcoin mereka ke exchange. Dan hal ini sebenarnya sangat-sangat wajar sih ya, mengingat para miners ini kan sekarang istilahnya menerima insentifnya setengah ya. Biasanya mereka terimanya katakanlah kalau misalkan sebelum halving itu sekitar 6,25 Bitcoin ya kan per satu bloknya, teman-teman sekarang jadi 3,125 Bitcoin setelah halving. Ya of course lah, kalau misalkan mereka terpaksa harus jual untuk kebutuhan operasional mereka, bayar salary karyawan, kemudian bayar listrik dan lain-lain, jadi memang wajar ya kalau mereka melakukan aksi profit taking atau mereka sell sebagian Bitcoin mereka untuk istilahnya membiayai segala kebutuhan operasional mereka. Dan ingat teman-teman, ini memang dibutuhkan dalam tanda kutip ya. Kalau miners berhenti mining bahaya juga buat Bitcoin ya, artinya security-nya terancam kan, kira-kira seperti itu. Nah nanti akan timbul pertanyaan nih, wah terus kalau misalkan miners jualan gimana, apakah akan dump sangat signifikan? Miners juga pintar teman-teman, mereka juga pasti akan jaga harga ya, dalam tanda kutip ya. Kalau mereka mining dalam keadaan merugi terus, pusing mereka juga ya, boncos teman-teman. Jadi mereka pun pasti juga tahu batasan lah, dalam artian oke, kita jualan, tapi jualan dalam taraf yang wajar. Sehingga apa? Ketika tekanan jualnya ada, tidak membuat market yang bisa dibilang turunnya tuh berlebihan banget ya. Itu mungkin sedikit sharing pandangan ya teman-teman seputar market. So for now, kalau kita ngelihat ya by perspektif dari time frame lebih besar seperti weekly ya, mungkin berawal dari monthly dulu kali ya teman-teman sekalian. Monthly itu tadi kita sempat ada live streaming guys ya sama teman-teman di Advance Group. Jadi kita ngelihat ini Mei 2021 closing dalam keadaan bearish ya. Mei 2022 sama closing dalam keadaan bearish. Mei 2023 sama teman-teman, closing dalam keadaan bearish ya. Nah teman-teman sekalian, kira-kira cukup nggak ya untuk bikin kita yakin kalau sell in May and go away itu akan benar-benar valid gitu ya. Di bulan Mei 2020 this one is slightly different, kita bisa lihat bullish juga teman-teman sekalian ya. Kita lihat lagi di bulan Mei 2019, no, we don't see sell in May and go away, malah kita ngelihat satu candle bullish yang sangat impulsif. Nah, sebenarnya ini faktanya apa? Ya, berarti kita bisa lihat bahwa yang namanya statement sell in May and go away doesn't always happen, guys. Mei 2017, same. We see a bullish momentum. Mei 2018, yep, it's slightly negative, teman-teman. Atau jatuhnya konsolidasi. Dari Mei sebelum-sebelumnya ya, Mayday, jadinya Mei ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, dari 7 Mei sebelumnya total yang memerah itu ada 4 teman-teman. 3 diantaranya bullish dan bullishnya sangat ekstrim. Jadi ya gimana ya kira-kira nasib di bulan Mei minggu depan teman-teman, minggu depan ya. Sekarang udah tanggal 1 Mei sih, per saya bikin video ini udah tanggal 1 Mei ya teman-teman sekalian. Gimana nih nasibnya? Kalau lihat dari closing monthly, sebenarnya the biggest risk adalah Bitcoin tidak boleh closing di bawah low point pada tanggal atau pada bulan Maret, which means di kisaran $59.221. Dan jikalau Bitcoin seandainya pun dia nggak close di atasnya, tapi dia pergerakannya melewati $59.000, maka kita harus percaya satu hal, bahwa koreksi itu akan berlanjut. Dan
Salah satu yang menyebabkan kondisi tersebut akan berlanjut apa? Ini teman-teman sekalian, terdapat inefficiency di sini ya pada perspektif weekly. Di previous video ya, saya ingat banget ada satu orang sempat mention ya bahwa Bitcoin itu tidak akan kembali ke low point sebelumnya setelah closing. Nih ya bang, sepanjang sejarah Bitcoin halving ya, kalau udah close monthly candle low-nya nggak pernah disentuh lagi. Coba dianalisa. Ya, ternyata enggak juga ya. Ternyata enggak juga, teman-teman. Tadi saya juga sudah sempat sharing ya idea ini sama teman-teman di advance group juga. Jadi kita ngelihat di bulan Mei 2020 pasca halving. Yang ini bener ya, low point nggak diambil nih, teman-teman sekalian. Tapi di Juli 2016 ini low pointnya diambil, guys. Ya, ini low point nih, ngelewatin candle monthly sebelumnya. So technically statement tersebut sepertinya jadi invalid ya. Dalam artian ini adalah halvingnya di Juli 2016. Bulan Agustus kita ngelihat dia turun, ngelewatin low candle sebelumnya dan bahkan low candle di bulan Juni ya. Jadi nggak valid ya. Malah sebenarnya gini, kalau saya percayanya satu hal teman-teman sekalian, yang saya perhatikan ini bisa jadi valid itu adalah ketika 2016 kita melihat adanya koreksi itu bertujuan untuk apa gitu kan. Kita ngelihat di sini terdapat inefficiency yang namanya imbalance kita bilang, atau fair value gap. Dan fair value gapnya itu benar-benar keisi. Plek, habis itu dia reverse. Dan itu terjadi after halving. Ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih pada skenario sekarang atau kondisi sekarang, seandainya memang Bitcoin ditakdirkan harus ada koreksi terlebih dahulu untuk mengundang lebih banyak buyers. Dan ada dua range yang kita perhatikan. Satu adalah di 51.800 atau 50.000 lebih kurangnya, dengan area of imbalance atau fair value gap atau inefficiency itu di tengah-tengah ini. Dan ini yang sudah kita berkali-kali bahas sama teman-teman melalui video-video sebelumnya, live streaming sebelumnya, ya. Key support level di sini ini kelihatannya menjadi daya tarik, dan setelah adanya rejection dari 62% retracement, turns out kita create yang namanya possibility of lower low. Per daily close hari ini aja sebenarnya kita nggak usah ngomongin monthly dulu deh, you lihat dulu dari daily perspektifnya. Ini adalah the first time Bitcoin kalau closing nih di bawah 60.000, 61.000 deh. Ini first time. Di bulan April waktu lalu ya, lebih tepatnya 17-18 April, kita lihat dia retest ke sana. Bahkan di tanggal 19-nya juga kita lihat dia nge-spike turun sampai ke 59.600. Tapi dia survive. Closingnya di atas. Ya. Ini juga sama. 20 Maret 2024, kita nge-spike turun tapi closingnya di atas. Oke. Dan begitu pun pada tanggal 5 Maret 2024, kita ngelihat dia spike turun sampai 59.180, tapi dia closing di atas. Jadi kalau menurut saya, ini pertama, I think statementnya nggak valid. Sepanjang sejarah Bitcoin halving, kalau udah close, monthly candle low, nggak pernah disentuh lagi. Nah ini benar sekali ya. Maksudnya gimana ya? Sebenarnya saya terus terang juga agak bingung sih. Cuman ya faktanya sekarang kita udah lihat ya, udah lagi mau ngetes nih low candle-nya, which is itu di kisaran 59 ribuan something aja. Ini deket banget teman-teman sekalian. Dan ya, it's quite hard ya guys. Mungkin kalau buat kalian yang udah terlanjur all in ya kan, merasa bingung ya, sekarang posisi harus gimana nih dengan posisi dia floating kayak begini, turun jauh, dan mungkin kalian nggak punya ketahanan dana atau kalian nggak ada planning untuk melakukan average down. Ya sebenarnya udah tinggal sabar aja sih. Koreksi itu kalaupun terjadi, saya cuma mau bilang sama teman-teman, koreksi ini tuh healthy correction guys. Kita ada review kok beberapa kali di di Bitcoin Update ya, YouTube channel saya. Ya sometimes kita ngelihat ada possibility dia short term bisa rebound, tapi sometimes dia reverse lagi. But in the end, kalau di bigger perspective ya, bigger pictures, kita ngomongin di sini bahwa healthy correction on Bitcoin ini adalah hal yang sangat-sangat wajar untuk terjadi. Itu dari 1 bulan lalu. Kemudian, which one ya? Saya ada satu lagi bikin yang ngebahas tentang ini bukan VOD ya videonya.
pas ngeliat videonya mungkin ya kayak begitu, ternyata orang-orang lebih tertarik ya untuk ngeklik teman-teman dan nonton video tersebut. Tapi itu memang ini nih warning, ini bukan FUD ya, ini bukan skenario bearish guys, skenario paling ditunggu justru oleh para institusi. Dan skenario itu saya pikir sedang bermain saat ini dalam tanda kutip. Kalaupun memang koreksi ini harus dijalankan, artinya diskon harus terjadi, ya diskon ini buat institusi masuk juga. Yang at the end mereka akan mendukung juga untuk posisi Bitcoin bisa kembali bullish dan bahkan bull run ya. Tapi sementara kita memahami, why ya, the biggest question, why BlackRock nggak belanja klien-kliennya? Probably menunggu FOMC press conference. Kejelasan dari sini baru mereka akan memutuskan langkah berikutnya. Ya mungkin itu yang harus dilakukan untuk kita melihat Bitcoin bisa bullish kembali. Dan kalau itu memang harga yang harus dibayar, ya udah, kita tinggal siap-siap aja guys untuk menyambut next movement-nya. So for now, koreksi kelihatannya bisa dibilang sedang berlangsung. Kita ngelihat closing monthly bisa di bawah 60.000 bahkan, and if that happens, ya I pretty much believe ya exponential moving average 21 perspektif time frame weekly bisa dites, dan itu ada di kisaran harga lebih kurang 56.300-an ya, lebih kurangnya teman-teman sekalian. Ditambah kalau dari perspektif daily, lagi-lagi saya akan munculkan indikator yang saya sudah sering munculkan ke teman-teman, yaitu volume profile ya. Kalau kita ngelihat volume profile, one of the highest volume itu ada di $57.000 guys, which means deket banget nih sama exponential moving average 21 time frame weekly. Jadi kita mungkin bisa ngetes ke sana, baru nanti kita lihat lagi ya, apakah sampai sini aja udah cukup gitu loh ya, untuk dia nge-fill apa fair value gap yang terbentuk dari perspektif weekly ini. Ya dia nutup setengah, udah cukup belum? Kalau ternyata belum cukup, well, we have to anticipate for another lower low up to level 51.800. Karena memang the highest volume setelah 57.000 itu adanya lagi adalah di 51.500. Ya, more or less-nya teman-teman. That's a level yang harus kita perhatikan, dan sebenarnya ini jadi kesempatan menarik buat teman-teman yang berencana untuk reakumulasi Bitcoin. This is the discount yang juga ditunggu oleh para institusi. Jadi tinggal pertanyaannya adalah kalau institusi nanti start beli, teman-teman juga mau ikut beli nggak bareng sama smart money? Kira-kira seperti itu. Oke, so ya ini mungkin sebagai penguat juga ya buat teman-teman. Jadi jangan khawatir guys ya. Every correction ini adalah kontribusi yang dibutuhkan memang untuk kita melihat Bitcoin back to bullish again. So if we have to see this to make it this, ya udah ya, kita harus hadapi sama-sama teman-teman correctionnya. Walaupun ya kata teman-teman tadi ya healthy correction sih di Bitcoin, tapi altcoinsnya nggak healthy kok ya, banyak yang kena dump, dan ya udah ya. Mungkin itu memang ya risk yang harus dibayar teman-teman sekalian, dalam artian altcoins orang-orang pada profit taking, mungkin mereka untuk switching lagi balik ke Bitcoin untuk ngejar ke all time high yang terbarunya terlebih dahulu. Baru nanti in the end akan ada satu titik Bitcoin settle di harga tertentu, mungkin 87.000, mungkin 95.000, mungkin 100.000, baru nanti altcoinsnya menyusul dan pump gila-gilaan. Okay, so thank you very much guys for watching this video, and I'll see you guys again in the next update after monthly close besok ya, kita lihat teman-teman. Cheers, God bless, and have a nice day guys. Bye bye.